Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wirandia Luhu, NIM saya 250201000. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan B semester 2. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS aplikasi komputer dari Pak Septian. Nah, baiklah teman-teman, silakan menyaksikan bagaimana cara mengerjakan soal UTS ini. Itu ada beberapa tutorial yang harus dikerjakan. Selamat menonton. Baik, kita akan masuk ke tahap yaitu membuat tutorial struktur organisasi secara cepat. Nah, di sini kan aku udah punya, kita udah buat di sini direkturnya sampai ke sales-salesnya gitu. Kita blok dulu semuanya, baru kita buat Ctrl C, kita copy, kita masuk ke insert, masuk ke smart art, kita masuk ke hierarchy. Nah, di sini kita bebas pilih mana yang mau kita. Aku pakai yang pertama, organization ini. Baru kita oke kan. Nah, di sini nanti ada seperti ini. Kita hapus semua ini. Kita hapus. Nah, kita masukkan yang kita copy tadi, yaitu bisa kita tekan Ctrl V. Di sini udah tersedia semuanya, namun ada yang kosong, kita bisa langsung hapus. Di sini udah ada, kita close. Kita bisa besarin ini sesuai yang kita mau. Nah, beginilah cara cepat membuat struktur organisasi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu mengubah dari teks menjadi otomatis ke tabel. Nah, di sini udah ada teksnya. Kita langsung blok aja semua teksnya. Lalu kita copy atau Ctrl C. Kita masuk ke insert. Kita masuk ke tabel. Lalu ke convert text to table. Nah, tadi aku udah hitung ada 7. Jadi kita bisa kurangi dari sini. Tinggal oke kan aja. Nah, ini udah ada hasilnya. Tapi sini ada kolom yang lebih. Kita langsung blok aja. Lalu delete. Lalu delete entry row. Oke. Nah, beginilah cara membuat dari teks menjadi otomatis ke tabel. Baik. Di sini yaitu membuat surat massal. Nah, di sini udah ada surat undangan, udah ada filenya. Jadi cara membuat surat massal itu yang pertama itu kita masuk ke mailing, lalu kita masuk ke select page list, lalu use an existing list. Nah, kita cari data di sini yang mau kita masukkan. Nah, karena saya itu NIM genap, saya ambil data source NIM genap, open di sini, lalu kita okekan. Setelah itu kita melihat di sini ada insert merged file, kita masukkan NIM. Di sini kan belum terbaca nih, ini kan, lalu kita mau di tabel sini. Habis itu kita lanjut lagi ke namanya juga, lalu ke alamat, habis itu ke jabatan. Nah, kan kalau contohnya ini suratnya banyak dan juga data-datanya banyak. Kalau mengetik satu-satu seperti ini terlalu lama. Nah, untuk membuatnya cepat, karena tadi datanya juga udah dibaca, kita langsung ke finish merge, lalu edit individual dokumen. Nah, kita pilih sini all, nggak usah diubah apapun, langsung oke. Nah, begitulah cara membuat surat massal kalau contohnya data-datanya banyak. Nah, di sini udah ada beberapa surat massal yang telah saya buat.
ini di sini yang udah sesuai dengan data-datanya. Nah, selanjutnya yaitu membuat sertifikat, sama juga dengan membuat surat masal. Jadi di sini bedanya, pertama kita masuk ke insert dulu, baru ke text box untuk membuat teks di tengah-tengah ini. Terus kita hapus semua ini, baru ke save field-nya kita buat not field, yang save out field-nya juga not field. Ini tinggal kita geser ke bawah ini. Baru kita masuk ke my links, ke select wrapping, post, and exiting list. Nah, kita undo juga datanya di sini. Data untuk sertifikat. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kita masuk ke insert merge field. Nama mahasiswa. Kita masuk ke ini. Di sini kita bisa edit ukuran fontnya juga bisa diedit. Untuk jenis huruf ini juga bisa diedit. Nah, setelah kita mengedit semuanya, kita masuk ke menus lagi untuk membuat semua sertifikatnya secara otomatis. Kita masuk ke finish merge, baru ke edit individual dokumen, baru oke. Nah, semua di sini nanti udah langsung otomatis ada di sini sampai selesai, dimana semua nanti nama-nama yang ada di Excel itu ada di sini. Ini ada berapa nama. Nah, beginilah cara cepat membuat sertifikat. Nah, selanjutnya yaitu membuat autocorrect. Cara membuat autocorrect itu kita buat di sini. Ini sih sebenarnya tergantung permintaan. Kalau contohnya ada berapa lembar yang kita mau gunakan, biar kita nggak capek-capek mengetik lagi, jadi kita bisa membuatnya di autocorrect ini. Itu contohnya sini aku kasih nama, lalu name, di sini juga bisa terserah sih, aku tambahin satu lagi itu makul. Nah, untuk membuat ini agar kita tidak capek untuk mengetik-ngetiknya lagi, kalau contohnya kita membuatnya dalam lembaran yang banyak, kita membuatnya ke dalam autocorrect, yaitu dengan cara kita blok ini semua dulu, baru masuk ke file, kita masuk ke options, terus kita pilih di sini yang profit, terus masuk ke autocorrect options, terus kita di sini juga masuk ke kasih nama. Ya, aku kasih namanya itu biar lebih mudah, buat nama belakangku aja, Rani. Nah, di sini kita udah buat nama. Oke. Nah, untuk mencobanya itu dia benar nada. Jadi aku tulis ini Rani.
lalu enter. Nah, di sini autocorrect-nya sudah aktif ya. Nah, untuk selanjutnya itu membuat quick part, format desain bebasnya. Nah, selanjutnya itu membuat quick part. Kita bisa membuat quick part itu, kita bikin dulu itu nama perusahaannya. Misalnya kita buat nama perusahaannya itu Jaya Bakti. Terus selanjutnya kita membuat nama apa tokonya yang mau dijual. Kita buat sini toko elektronik atau kita buat sini aja elektronik. Terus selanjutnya kita masuk ke yaitu alamatnya, kita buat Jalan Sukarela Timur, Medan. Nah, kita bisa buat juga desainnya, yaitu kita masuk ke insert, masuk ke snap, kita bisa pilih yang di sini, lalu buat di sini. Selanjutnya kita juga bisa buat di sini lagi, satu lagi. Ini bisa diedit tergantung keinginan sendiri. Kita sebenarnya juga bisa taruh gambar di samping ini. Di sini saya akan mencari gambar terlebih dahulu. Bentar. Kita bisa ke insert, terus picture untuk mengambil gambar dari laptop sendiri. Kita tunggu. Masuk ke, kita cari gambarnya ada di mana. Insert. Nah, kita bisa kecilin gambarnya. Nah, ini udah ada gambarnya. Kita bisa sebenarnya bisa tambahin gambar, beberapa gambar lagi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bentar ya, desain. Kita bisa desain di sini saja, terserah. Nah, cara untuk membuat quick part yaitu kita blok semua quick part-nya, semuanya. Kita blok dari atas ini. Baik, cara membuat quick part yaitu kita blok semua hasil dari yang kita edit. Ini. Baru kita masuk ke quick auto text. Baru kita bisa save di sini. Kita bisa save dengan nama Rani. Baru oke. Nah, untuk mencek dia udah tersimpan, kita bisa langsung dari sini auto text. Ini ada ambil, ini ada Rani. Nah, di sini artinya
paper kita udah tersimpan. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 6, yaitu membuat daftar isi secara otomatis dari bab ini. Nah, di sini ada 3 bab. Nah, cara membuat daftar isi secara otomatis tidak manual dan juga rapi, itu yang pertama kita lakukan itu kita blok bab ini dulu. Kita masuk ke sini, lalu kita buat create a style. Nah, untuk nama di sini tersendiri itu tergantung yang mana kita cepat ingat. Kalau di sini saya buat di heading 1, lalu dimodif. Sini kita cari heading 1. Kanan dia heading 1. Kita cari sini heading 1. Nah, di sini kita bisa mempertebal tabnya biar sesuai. Lalu kita okekan. Nah, nanti kalau berhasil dia akan ada segitiga seperti ini, samping. Lalu kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini. Kita masuk ke create style. Terus kita buat B1 heading 2. Karena ini sudah heading 2. Baru kita cari heading 2-nya. Lalu kita bisa hilangkan garis miring dan juga tebalnya. Lalu oke kan. Nah, di sini dia udah ada. Selanjutnya untuk yang di bawah ada di sini 1, 2. Kita tidak perlu mengubah ini, tapi kita langsung mengikuti ini yang untuk heading 2. Lalu untuk 1, 3-nya juga. Untuk 1, 4-nya juga. Nah, ini dia langsung otomatis ke bawah kalau dia kurang rapi. Lalu 1, 5-nya juga masih sama. 1, 6-nya juga. Lalu kita masuk ke bab 2. Untuk bab 2 ini kita blok juga sama. Karena dia masih sama heading 1, kita bisa langsung buat dia dari bab 1 tadi, heading 1. Nah, untuk ininya tersendiri kita ubah. Kita buat yang baru. Karena ini dia bab 2, aku buat bab 2, heading 2. Kita modif, kita cari heading 2. Lalu kita hilangkan garis miringnya, kita pertebalnya kan. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Karena di 2.1 ini ada subbabnya, kita langsung edit aja. Langsung kita edit, masuk. Karena ini subbab, jadi aku bikin pertama dari sini seperti 2, heading 3. Ini udah masuk ke heading 3. Kita cari heading 3. Lalu kita memperbesar. Kita oke kan. Nah, untuk ini tersendiri kita langsung cari di sini yang untuk heading 3. Jika tidak ada tampilan sini kita bisa cari di sini ya. Ini sebab 2 heading 3. Lalu kita lanjut lagi sebab 2 heading 3. Seterusnya juga sampai di sini masih sebab 2. Masih sebab 2 juga. Nah, untuk ini sendiri dia masuk ke yang ini. Bab 2 heading 2. Lalu di sini dia juga ada sebabnya. Kita buat sebabnya yang baru. Itu seperti biasa. Kita buat create a style. Lalu masuk ke sebab 2. Karena ada tadi sebab 2, jadi aku tambah 2 lagi. Terus heading 3. Nah, kita modif. Lalu kita cari heading 3. Nah, kita pertebal. Lalu kita okekan. Habis itu selanjutnya tinggal langsung diedit aja. Kita cari di sini subbab 22 heading 3. Nah, selanjutnya juga masih sama.
sebab 2, heading 3. Nah, selanjutnya juga. Nah, untuk ini sendiri kita ke B2 heading 2 ya. B2 heading 2. Lalu, nah di sini kan dia 2.3 nih. Tapi kalau contohnya kita langsung edit, kita nggak perlu ketik lagi atau perbaiki. Tapi kita langsung buat di sini B2 heading 2. Dia langsung otomatis mengikuti urutan. Nah, begitu juga yang ini. Dia langsung otomatis mengikuti urutan. Selanjutnya untuk bab 3, kita juga blok, baru kita buat ini 1. Lalu untuk pendahuluan kita edit, karena dia udah masuk ke bab 3, kita edit create as style, masuk ke bab 3, heading 2, kita modif, kita cari heading 2, lalu kita hilangkan garis miring, kita pertebal, lalu kita oke kan. Nah, trail. Ini kita bisa buat dari sini. Di sini juga sama. Heading 3. Sini juga. Nah, di sini ada subbabnya. Kita edit. Kita buat create a style. Subbab 3. Heading 3. Kita modif. Kita cari heading 3. Cari heading 3. Delete pesan. Lalu, sini udah bisa. Ini juga. Subbab 3 kita cari langsung di sini. Subbab 3 heading 3. Lalu selanjutnya kayak gitu juga. Sampai selesai. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita langsung masuk ke references. Terus masuk ke table of content. Sebelum itu, kita kembali lagi ke bab 1 dulu. Kita kembali ke bab 1. Nah, untuk membuat daftar isinya, kita tambahin dulu tabelnya. Kita tambahin lagi. Kita bisa pilih di sini page break. Nanti kertasnya langsung tambah di atas satu. Nah, selanjutnya habis itu kita masuk ke reference. Baru kita masuk ke table of content. Kita bisa langsung menggunakan di sini tergantung teman-teman mau gunakan yang mana. Saya mau pakai yang ini. Nah, di sini dia udah langsung ada berurut juga sesuai dengan yang dikerjakan tadi. Di sini kita tinggal langsung ubah namanya. Daftar isi. Kita bisa edit di sini ke home. Coba dia di tengah. Untuk ini sendiri kita buat 12 ataupun 14. Lalu kita buat 12 saja.
Lalu kita buat yang untuk kita double klik di sini untuk membuat, contohnya ini tugas akhir kita membuat headernya. Nah, kita double klik sini, dia langsung otomatis kita masuk ke header. Nah, di header ini sendiri, ini ada banyak pilihan. Ini pilihannya tergantung yang kita mau juga atau tergantung kebutuhan. Nah, untuk saya sendiri, saya pilih yang ini. Contohnya ini karena tugas UTS kami, jadi aku bisa tulis ini tugas UTS. Nah, bisa juga kita tulis nama kita. Nah, untuk fotonya sendiri juga kita langsung bisa milih dari sini, udah otomatis ada. Nah, kita bisa pilih sini yang mana mau kita kasih. Aku mau buat yang di sini ataupun yang kayak gini, yang polos. Nah, dia langsung ada, otomatis ada gitu. Untuk yang ini sendiri, ya. Karena di ini halaman pertama, sepertinya kita buat di halaman kedua aja. Coba kita close. Lalu kita double klik di halaman kedua ini. Kita buat filternya. Mau buat ini. Coba bisa. Nah, dia nanti otomatis sudah ada. Sampai ke bawah juga udah ada. Nah, begitulah teman-teman cara membuat daftar isi secara otomatis dan membuat hotel ataupun yang ini di atasnya. Nah, untuk memeriksa sendiri kita bisa langsung di sini. Kalau contohnya kita mau nih, mau mencek kepersediaan, kita nggak perlu skor ke bawah sampai jauh-jauh, kita tinggal buat kontrol, langsung klik. Nah, dia otomatis langsung mengarah ke mana kita mau. Jadi udah lebih mudah dan lebih cepat. Begitulah cara membuat daftar itu secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya itu yang itu menyeleksi RP, di mana RP di sini ada titiknya. Jadi cara untuk menghilangkan RP ini kita nggak perlu secara manual ataupun kayak ngetik satu-satu lagi. Kita tinggal blok ini, lalu kita kontrol H. Dan di sini ada tabelnya. Kita tinggal ngetik kalau untuk di atas ini kita buat RP titik tambah spasi. Terus untuk yang di bawah ini sendiri kita buat dia cuman RP. Nah, di sini nggak ada spasinya ya. Jadi kita buat sini tinggal reply all, lalu yes, yes, oke. Nah, di sini udah langsung otomatis semuanya RP biasa ya. Begitulah cara mengubah RP yang ada titiknya ke. Baik, begitulah cara mengerjakan soal UTS Applikom, yaitu membuat beberapa tutorial yang sederhana dalam aplikasi komputer. Terima kasih telah menonton video saya. Bye bye.